Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Al-Ghifari. NPM saya 2210343. Saya dari kelas H. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari film The Entrepreneur. Dan saya akan menjelaskan beberapa kronologi dan juga kaitannya dengan mata kuliah perjanjian internasional yang telah saya pelajari. Langsung saja, jadi di sini itu film yang saya tonton itu berjudul The Entrepreneur. Jadi film ini itu rilis pada tahun 2005, 15 April 2005. Nah, di sini juga ada beberapa pemerannya. Di sini saya cantumkan peran-peran utamanya saja, yaitu Sylvia Brome yang diaktori oleh Nicole Kidman. Kemudian juga ada Tobin Keller oleh Sean Penn, dan juga Dot Woods yang diperankan oleh Catherine Keener. Nah, jadi di sini ada kronologinya dari film tersebut, yaitu jadi ini tuh menceritakan seorang entrepreneur yang bernama Sylvia Brome. Dia itu sudah bekerja untuk PBB selama 2 tahun. Kemudian secara tidak sengaja dia mendengar ada bisikan tentang rencana pembunuhan terhadap Zhuangnie. Zhuangnie ini adalah pemimpin di Afrika Selatan yang bernama Motoba kalau nggak salah. Nah, jadi dalam rekaman itu para pembunuh menggunakan bahasa KU. Saya tidak tahu cara bacanya gimana. Kemudian juga bahasa itu adalah bahasa kebangsaan dari negara Matobo. Nah, Matobo ini adalah negara fiktif di wilayah Afrika Selatan yang sedang dilanda konflik pembersihan etnis yang dilakukan oleh kepala negaranya, yaitu Zhuangnie tadi. Kemudian juga yang dilakukan oleh kepala negaranya itu untuk mempertahankan kekuasaan yang ia dapatkan selama 23 tahun. Nah, Zhuangnie ini melakukan pembantaian massal terhadap lawan politiknya dengan cara menuduh mereka sebagai teroris. Ya, kemudian perlu diketahui juga The Entrepreneur itu adalah suatu pekerjaan yang dimana dia itu harus memahami bahasa-bahasa, tapi berbeda dengan translator. Ya, berbeda karena entrepreneur ini harus lebih spesifik memahami bahasa-bahasa istilah gitu. Berbeda dengan translator gitulah. Nah, kemudian atas insiden ketidaksengajaannya Brome ini dengan mendengar rencana konspirasi tersebut, dia menjadi target incaran pembunuhan karena dia dianggap akan menggagalkan rencana tersebut. Karena merasa terancam, akhirnya Brome ini mengirim surel kepada temannya, yaitu Felipe, untuk memastikan keadaan saudaranya di sana itu baik-baik saja. Nah, Sylvia juga mengadukannya kepada PBB atas informasi Sylvia yang didapatkan oleh dia. Kemudian PBB mengirim agen rahasia untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, tapi sayangnya Tobin Keller yang ditugasi untuk menyelamatkan nyawa tersebut justru malah curiga dengan Sylvia ini karena semua laporan itu dianggap rekayasa. Karena mengingat latar belakang Sylvia ini berkaitan erat dengan segala sesuatu yang terjadi di negara konflik tersebut. Kemudian juga Keller juga menganggap Sylvia bermaksud mencari sensasi dan ingin menggagalkan kedatangannya Zhuangnie tadi. Kemudian Sylvia semakin tersudut ketika ditemukannya sebuah foto keterlibatannya dalam sebuah orasi perlawanan Keller. Kemudian juga Keller memastikan bahwa Sylvia ini berdiri berseberangan dengan Zhuangnie sehingga berusaha menghalangi kedatangan presiden itu ke New York. Nah, di sini ada prinsip equality. Jadi prinsip equality ini kan adalah prinsip tentang kesetaraan ya dalam piagam PBB ini. Tercermin pada pasal 1 yang menyatakan bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia serta mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Nah, kaitannya dengan film ini juga
di awal film itu ada seperti rapat PBB yang disebutkan bahwa organisasi PBB ini dibentuk untuk menghindari perang dunia agar selalu damai gitu, dan juga terjadinya kedamaian antara negara-negara tersebut. Kemudian adapun prinsip sovereignty. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang menjadi dasar bagi seluruh anggota PBB dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ada di sini saya cantumkan beberapa poin-poin dalam prinsip sovereignty ini dalam piagam PBB. Yang pertama adalah kedudukan kemajuan. Nah, ini semua negara memiliki kedudukan yang sama secara hukum dan kedaulatan, mereka dihormati oleh PBB. Yang kedua juga persamaan kedaulatan. PBB dibentuk berdasarkan prinsip sovereignty ini, di mana kedaulatan semua anggota PBB ini dipertahankan. Kemudian juga ada pemungutan suara. Nah, dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB, prinsip ini melibatkan pemungutan suara di setiap anggota PBB-nya. Dan yang terakhir ada kewenangan tetap Dewan Keamanan. Selain mengenai prinsip persamaan kedaulatan antar negara, PBB juga menyertakan kewenangan tetap pada Dewan Keamanan. Kemudian adapun kaitannya dengan film ini, yaitu di sini kan disebutkan bahwa semua negara itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi pada film ini kita bisa melihat bahwa walaupun Afrika yang dalam film ini itu dilanda kemiskinan yang jauh dari kata sejahtera, dia tetap mendapatkan hak-haknya untuk bisa diberikan bantuan oleh PBB dan juga diberikan kesejahteraan gitu oleh organisasi ini. Nah, di sini juga ada Pacta Sunt Servanda. Kita sering mendengar ya, Pacta Sunt Servanda ini adalah prinsip hukum internasional yang berarti perjanjian harus ditepati. Nah, prinsip ini menegaskan kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, dan ini sifatnya mengikat untuk para pihak. Adapun kaitannya dengan film The Entrepreneur ini, yaitu dimana ketika negara Motobo yang dilanda kemiskinan yang jauh dari kata sejahtera ini, itu kan diakibatkan oleh pemimpin negara tersebut, yaitu Dr. Zwanie, yang melakukan segala cara agar kepentingannya tercapai walaupun harus mengorbankan rakyatnya, sehingga banyak pihak-pihak yang ingin mengancam dan juga ingin beliau itu dihukum atau diadili di pengadilan internasional. Kemudian Dr. Zwanie memiliki lawan politik untuk mencoba menjanggalnya, yaitu Ajane Sola dan Kuman-Kuman. Nah, hal ini membuat Dr. Zwanie berniat untuk mendatangi markas besar Perserikatan Bangsa untuk melakukan pembelaan atas tindakan yang dilakukannya dan menghindari dakwaan dari PBB. Nah, di sini kan kita bisa melihat adapun perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Afrika Selatan tersebut dengan Amerika, dan juga perjanjian yang dilakukan oleh Dr. Zwanie ini dengan PBB agar dia bisa mendapat perlindungan dari segala dakwaan yang mengancam dirinya, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya tentang film The Entrepreneur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.